SDM Israel. Shalom Shalom sekalian. pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Inilah Good News Program. Israel, tanah perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madu ini benar-benar indah. Bukan saja pemandangannya atau kekayaan alamnya, tapi lebih dari itu karena dia menyimpan sejarah. Bukti nyata bahwa Yesus pernah hidup, berjalan di atas muka bumi ini, disalib, mati, bangkit, dan naik kembali ke surga. Kami berada di Israel selama 7 malam bersama rombongan. Berjalan di jalan yang pernah Yesus lalui, berada di tempat yang pernah Yesus kunjungi. Suatu pengalaman yang sangat indah dan tak terlupakan. Ini jelaskan hidup Yesus Kristus. Di atas bisa melihat itu menggambarkan lahir Yesus Kristus di Bethlehem. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Jam terbang dari Jakarta, Singapura, Istanbul, Tel Aviv, luar biasa. Jadi selamat datang Bapak Ibu ke Israel, ke Tanah Suci. Aku pemandu wisata. Nama aku Bishara. Ini adalah rumah perawan Maria yang waktu berusia 15 tahun mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, yang akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Ini jelaskan hidup Yesus Kristus. Di atas bisa melihat itu menggambarkan lahir Yesus Kristus di Bethlehem. Di sini Yesus Kristus dengan ibunya dan Yusuf berjalan ke Mesir. Di sini di samping Benau Galilea, Yesus Kristus mengajarkan orang-orang Yahudi dan dia berkata 9 sabda bahagia di mana dia pergi banyak orang ikut. Maria yang waktu itu sudah bertunangan dengan Yusuf tetapi belum hidup sebagai suami istri menjawab,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melihat kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita? Atau kita masih suka memaksakan kehendak kita sendiri? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Oh, holy night, the stars are bright. Kami tiba di Bethlehem. Dulu tempat ini adalah kandang di mana Yesus dilahirkan. Of the dear Savior's birth. Di palungan ini bayi Yesus ditidurkan. Sekarang sebuah gereja berdiri untuk memperingati peristiwa tersebut, The Nativity Church. Menurut tradisi Yesus Kristus lahir di situ. Oke? Ketika orang Kristen ya pertama mereka datang di sini, mereka menemukan di mana Yesus Kristus lahir, dan mereka juga menemukan palungan di mana belakang. Kelahiran Yesus bermakna sangat dalam. Raja di atas segala raja, pemilik surga dan bumi, memilih untuk lahir di kandang yang hina, supaya dia bisa menjangkau semua kalangan, memberikan keselamatan, bukan hanya kepada yang kaya, tetapi yang miskin pula. Kelahirannya diberitakan oleh malaikat kepada para gembala di padang. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Biasanya orang itu kan mencari orang kaya, orang terkenal, orang yang punya influensial yang sangat besar. Tetapi kenapa firman Tuhan ini diberitakan tentang kelahiran Yesus pertama-tama kepada para gembala? Saya percaya bahwa mereka orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa, bukan orang-orang yang terkenal, betul ya? Mungkin mereka adalah orang-orang suruhan, mungkin mereka bukan saudagar gembala itu sendiri, bukan ya? Tetapi ternyata kita melihat bahwa Tuhan melihat hati kita, bahwa pada waktu ada kerinduan, akan adanya keselamatan, juru selamat, akan adanya pemulihan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya percaya bahwa Tuhan itu lebih menghargai hati kita, bukan siapa kita. Saudara, karena siapa kitanya sudah jelas bahwa kita ini umat tebusan, umat yang paling disayang. Firman Tuhan mengatakan saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Jadi pada waktu kita menjadi biji matanya Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan melihat kita, mencari kita. Nah, hari ini kita mendengarkan ada satu kabar baik bahwa Kristus Tuhan sudah datang. Lihat dalam hati saudara, saat ini saya melihat ada suatu arti yang sangat signifikan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugerah.net. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik www.anugerah.net. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo.
Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Hanya dengan Rp15.000 per hari, Anda sudah menjadi dukungan yang terpenting dalam hidup anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Setiap tahun Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Ketika berumur 12 tahun, Yesus ingin tinggal di Bait Suci untuk membahas firman Tuhan bersama pemimpin-pemimpin agama. Namun dia taat kepada orang tuanya dan pulang kembali ke Nazaret. Hari ini Bait Suci telah hancur karena perang. Yang tersisa hanyalah satu tembok di bagian barat yang dikenal sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan. Di sini orang Yahudi menangis karena Bait Suci lambang kemuliaan di tengah mereka sudah tidak ada lagi. Dan Western Tunnel atau terowongan bawah tanah di mana kita dapat melihat pondasi dari Bait Suci. Raja Daud membeli Bukit Muria. Dia tidak membangun Bait Suci. Raja Salomo yang mengganti ayah dia mendirikan Bait Allah, Bait Suci pertama. Ini Bait Allah dibangun oleh Raja Herodes. Yerusalem dihancurkan 2 kali. Di zaman anugerah ini, setiap kitalah yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi bait sucinya. Seperti ada tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Saudara ingat nggak satu kejadian di Matius 21?
pada waktu itu Yesus lagi mau masuk ke kota Yerusalem. Saya akan bacakan Matius 21 ayat 7 sampai dengan ayat 11 ya. Di sana dikatakan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Ini penting sekali, saudara, dengarkan baik-baik. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, dalam minggu-minggu ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus ada di tempat ini, saudara. Saudara nggak perlu lihat ke kiri kanannya dalam arti secara jasmaninya, tetapi lihat dalam hati saudara. Saat ini saya melihat ada suatu arti yang sangat signifikan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Dan orang banyak mengatakan Hosana, Hosana, yang artinya bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sudahkah Tuhan datang di dalam kehidupan saudara secara pribadi? Sudahkah saudara mengenal dia muka dengan muka secara pribadi, saudara? Bukan apa kata orang, bukan apa kata kesaksian orang lain. Bahkan saya dapat katakan bukan lagi apa kata Alkitab saja, saudara, tetapi sudahkah Yesus menjadi begitu real dalam kehidupan saudara? Hampir setiap hari di sekitar tembok ratapan akan ada perayaan Bar Mitzvah, di mana anak Yahudi perempuan berusia 12 tahun atau laki-laki berusia 13 tahun diberikan pesta perayaan yang menandai titik awal kedewasaan mereka. Musik dan tari-tarian memeriahkan perayaan mereka. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugrah.net. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik www.anugrah.net.
Sebelum memulai pelayanannya, Yesus meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptiskannya di Sungai Yordan. Lalu langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara, Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, Bapak Ibu sekalian, menjadi anak Tuhan, yang terpenting nomor satu dalam kehidupan kita adalah kita harus bertobat dulu. Ada amin. Bertobat dari apa? Bertobat daripada kehidupan kita yang lama. Jadi artinya kalau saya berbicara masalah kehidupan, ini artinya ada tubuh jasmani kita, ada kehendak jiwa kita, ada pikiran kita, bahkan roh kita yang tidak kenal siapa Tuhan itu. Kita perlu bertobat, kita perlu meninggalkan hidup yang lama. Cara kita berpikir tidak bisa lagi menggunakan cara berpikir yang lama. Hatiku sudah tidak bisa lagi digunakan, tetapi Tuhan, sekarang aku serahkan hatiku ke dalam tangan-Mu. Dosa kita, tubuh kita yang hidup penuh dengan dosa, kita sudah nggak bisa lagi hidup di dalam dosa. Kita yang dulu mungkin hidup, minta maaf, ada yang mungkin merokok, hidup secara tidak kudus, saudara. Ngomongnya asal-asalan, saudara. Sekarang kita tidak bisa lagi hidup dengan cara seperti itu. Ada amin nggak? Amin. Jadi nomor satu, kita harus enak dulu, saya katakan. Kita harus merasa muak dulu dengan kehidupan dosa. Kita harus merasa bosan dulu dengan kehidupan dosa. Baru kita berkata, aku nggak mau lagi hidup seperti itu. Aku sudah bosan. Aku tidak mau. Karena ternyata apa? Di dalam dosa tidak ada kebahagiaan. Di dalam dosa tidak ada kepenuhan, saudara. Di dalam dosa tidak ada pengharapan. Malah yang ada, aku merasa kotor. Aku merasa nista. Aku merasa munafik. Aku merasa tidak layak. Aku merasa akan masuk neraka. Bagaimana hidupku ini, saudara? Orang yang mempunyai hati yang merasa demikian, berpikir demikian, saudara, maka orang itu hatinya remuk. Firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat dengan orang yang hatinya remuk. Ada amin nggak? Ini nomor satu. Orang dunia tidak mempunyai pengharapan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi puji nama Tuhan, Bapa kita di surga, Yahweh, itu mempunyai satu jalan keluar yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan semua orang itu sudah berdosa. Tetapi Bapa kita di surga, Dia tidak menginginkan siapapun daripada kita, saudara dan saya, untuk binasa. Tidak ada, saudara. Bapa yang baik tidak mempunyai keinginan untuk kita binasa. Ada amin nggak? Kemudian Dia kirimkan putra yang tunggal. Jadi tugas kita sekarang adalah nomor satu, bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Kemudian kita sekarang melihat ada kehidupan yang baru. Firman Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah datang. Ada amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang yang nomor dua, pada waktu kita sudah bertobat daripada dosa kita, kita perlu untuk serupa dengan Kristus. Dan kau mati di dalam kesurupan akan Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini di Sungai Yordan setiap tahunnya banyak orang dari seluruh dunia dibaptis atau mendedikasikan ulang baptisan mereka. Baptisan yang menandakan dikuburnya manusia lama kita dan bangkitnya manusia baru kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Setelah dibaptis, Yesus memulai pelayanannya. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah perjamuan kawin di Kana. Saat pesta berlangsung, mereka kehabisan anggur, dan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam kehidupan pernikahan kita,
terkadang kita juga bisa kehabisan anggur. Tetapi Yesus sanggup memulihkan anggur pernikahan kita menjadi lebih manis dari sebelumnya. Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa keluarga atau pernikahan di mata Tuhan itu sangat penting, saudara. Ada amin. Kalau kita lihat di sini bahwa Yohanes 2 berbicara tentang perkawinan di Kana. Di ayat 11 tadi dikatakan mengenai bahwa mujizat ini dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai tempat yang pertama dari tanda-tandanya. Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa kalau para teolog membahas tentang ayat yang 11 ini dikatakan pertama daripada tanda-tandanya, ini tidak berbicara sebenarnya masalah hierarki. Saudara harus tahu bahwa pertama-tama ini dikatakan diartikan sebenarnya karena pernikahan atau kejadian di Kana ini sebagai yang terpenting daripada mujizat Yesus. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Mujizat di Kana menurut Alkitab adalah yang terpenting, yang terutama, saudara. Sehingga Yesus melakukannya terlebih dahulu. Sehingga kita harus tahu bahwa pengajaran Kristus itu berfokus kepada keluarga. Ada amin ya, saudara? Saudara sekalian, kalau kita menikah sudah cukup lama, saudara sekalian, ya, kita tahu bahwa dalam kondisi pernikahan kita macam-macam itu bisa terjadi. Betul nggak? Ada masa bahagia, ada masa susah, ada masa kelimpahan, ada masa kekurangan, ada masa kita mungkin diizinkan Tuhan sakit, atau ada masa juga kita diizinkan Tuhan sembuh dari suatu penyakit. Ada amin, saudara? Dan saya percaya kita pun kalau melihat anak-anak kita, betapa kita itu merasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan hanya memberikan pernikahan ini kepadaku, tetapi anak-anak yang luar biasa, saudara. Saudara sekalian, mari kita lihat lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa menurut Alkitab, kejadian atau mujizat di Kana ini adalah kejadian yang terutama. Artinya Yesus sangat peduli terhadap pernikahan, sehingga dia perform atau melakukan mujizat yang pertama ini di Kana di Galilea. Di tempat ini saudara dan saya sedang ada. Haleluya. Ada keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang Di Kana, kami mendedikasikan ulang pernikahan kami di hadapan Tuhan. Beberapa dari kami sudah menikah 15 tahun, 17 tahun, 40, bahkan 45 tahun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam pernikahan kami sampai saat ini. Gak semua orang harus pergi masuk dalam pelayanan full time. Tetapi intinya Petrus menyadari sekarang uang tidak lagi berharga di mataku. Uang nomor sekian. Yang pertama adalah melayani Tuhan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Pelayanan Yesus banyak berpusat di Kapernaum. Di sini terdapat rumah Simon Petrus dan saudara-saudaranya, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di rumah ini Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Penting untuk Yesus Kristus. Karena semua orang mau pergi ke utara, mereka harus melewati kampung ini. Kenapa? Untuk bayar cukai. Kan semua orang mau jalan ke Selatan harus bayar cukai di sini. Yesus Kristus tinggal di sini selama 3 tahun. Bisa melihat sinagoga. Di dekat rumah Petrus terdapat rumah ibadat atau sinagoga, di mana Yesus mengajar kepada banyak orang tentang Injil Kerajaan Sorga dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang kerasukan setan. Kami melanjutkan perjalanan dengan naik perahu, mengarungi Danau Galilea. Di Danau Galilea ini, Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia dan bukan penjala ikan. Yesus juga pernah meredakan badai yang menghantam perahu murid-muridnya di danau ini. Diperkirakan waktu itu, pada waktu Yesus naik di atas perahu Simon, itu sekitar jam 12, sekitar sekarang ini, saudara, jam 12 siang. Kita tahu bahwa ikan, kalau kita mau menangkap ikan, menjala ikan atau mengail ikan, itu jam 12 siang adalah bad timing. Tuhan memerintah, Tuhan punya otoritas. Tuhan memerintah atas alam semesta. Apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Apa yang missing dalam kehidupan saudara? Orang Israel, orang Yahudi pada waktu angkat telepon, ketemu orang di hotel, dia selalu berkata, Shalom. Artinya tidak ada yang bolong. Semua yang terbaik daripada Tuhan kita. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. I govern the earth and I'm telling the resources to come to your life. Ikan datang kepada kehidupanmu. Tuhan berkata seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan pada waktu memberkati Petrus, Tuhan tidak pernah memberkati dengan ikan teri, saudara. Bukan ikan sarden yang kecil-kecil. Betul nggak? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada banyak ikan yang ditangkap. Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Ini ikan tangkapan besar atau kecil? Berapa banyak? Berapa besar? Besar. Nah, ikan tangkapannya banyak, besar sekali. Sehingga firman Tuhan mengatakan, dia memberikan signal, hei kawan-kawan datang, ikanku, kapalku hampir tenggelam, tolong aku. Ada berkat yang besar. Berkat yang bukan hanya untuk memberi kepuasan kepada jasmaninya Petrus, tetapi berkat yang bisa dilimpah ruahkan untuk banyak orang. Ayo kawan-kawan datang, tolong cepat. Ini berkatnya melimpah, aku nggak bisa nangkap sendiri, nggak bisa nih. Ya, yang terjadi seperti Bapak Ibu sekalian. Kemudian ayat 8 mengatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ada sesuatu yang menarik. Respon Petrus. Firman Tuhan mengatakan, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi daripada aku, Tuhan. Aku nggak layak. Nggak layak, Tuhan. Pergi daripada aku. Kemudian dia berkata, karena aku ini orang berdosa. Saudara sekalian, sesuatu yang menarik, padahal Petrus tidak mencuri, tidak minum, tidak narkoba, nggak main perempuan, nggak berjudi, betul ya? Tetapi dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Karena Petrus menyadari bahwa keraguan-raguan, kebimbangan di dalam kehidupannya sebenarnya di mata Tuhan adalah dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia meninggalkan segala sesuatu. Jadi artinya bukan berarti kita harus meninggalkan harta benda kita. Gak semua orang harus pergi masuk dalam pelayanan full time. Tetapi intinya Petrus menyadari sekarang uang tidak lagi berharga di mata. Uang nomor sekian. Yang pertama adalah melayani Tuhan.
Lalu kami tiba di Tabga. Di sini Yesus pernah melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sedikit yang kita punya, bila kita serahkan ke tangan Tuhan, akan dapat memberikan dampak yang luar biasa besar. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang lapar, bukan hanya Yesus saja melihat bahwa banyak orang lapar, tapi murid-muridnya juga melihat. Tetapi Alkitab mencatat bahwa respon mereka berbeda. Murid-murid melihat banyak orang lapar, responnya adalah Tuhan suruh mereka pulang. Karena apa? Karena nggak punya uang. Mau beli roti banyak untuk 5.000 orang lebih ini, memerlukan uang yang banyak. Tetapi ketika Yesus melihat orang-orang lapar ini, responnya yang pertama yang tercatat dalam Alkitab adalah timbulnya belas kasihan. Siang itu kami menyantap ikan petrus sebagai menu makan siang kami. Ternyata ikan petrus juga bisa kita temukan di Indonesia, yang kita kenal sebagai ikan mujair. Pemirsa, ini saatnya kuis. Pertanyaannya adalah, apa nama perayaan orang Yahudi yang dipenuhi dengan musik dan tarian ketika anak perempuan mereka memasuki usia 12 tahun atau ketika anak laki-laki mereka memasuki usia 13 tahun? Kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke nomor berikut ini, atau Anda dapat mengirimkan melalui email ke goodnews@anugrah.net dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban kuis. Untuk 10 orang pemenang terpilih, kami akan memberikan masing-masing 1 buah buku persembahan dari Immanuel. Banyak orang yang miskin, pada waktu dipulihkan oleh Tuhan, kemiskinannya itu tanpa dia mengerti sudah menjadi zona nyaman dia. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Kemanapun Yesus pergi, mujizat selalu terjadi. Bangsa Romawi percaya bahwa kolam Bethesda bisa menyembuhkan orang sakit. Di kolam Bethesda ini terbaring seseorang yang lumpuh selama 38 tahun. Setiap kali air kolam itu digoncangkan oleh malaikat, orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam tersebut akan sembuh. Tetapi, orang lumpuh ini tidak pernah mendapatkan terobosannya karena tidak ada yang membantu membawanya masuk ke dalam kolam atau seseorang selalu mendahuluinya. Sampai hari itu, saat dia berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan mujizat kesembuhannya. Get up. Pick up your mat and walk. I wanna see your face. I wanna know your ways. Come to us, Lord.
Ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang yang sakit 38 tahun, saudara. Saya umurnya 39 tahun. Jadi saya percaya orang ini sakitnya sudah sangat lama. Saya nggak tahu, Alkitab nggak menyebutkan apakah orang ini sakit sejak lahir. Satu hal yang kita mesti lihat, saudara sekalian, ada satu offer, ada satu penawaran yang Yesus berikan kepada orang itu. Maukah sembuh, saudara? Nah, seringkali Yesus juga bertanya hal yang sama kepada kita. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau mendapat berkat keuangan? Maukah engkau sembuh dari sakitmu? Maukah keluargamu dipulihkan? Betul nggak, saudara? Ya. Tetapi jawaban orang ini apa? Kalau ditanya maukah, harusnya apa, saudara? Iya apa enggak? Iya apa tidak? Betul nggak, saudara? Mau makan nggak? Enggak, aku udah kenyang. Betul ya? Mau minum nggak? Iya, aku haus. Betul nggak, saudara? Tetapi orang itu kok aneh? Dia malah berkata seperti ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran untuk kehidupan kita. Kalau Tuhan mau memulihkan kita, jangan sampai masalah kita jadi comfortable zone kita. Kelumpuhan orang itu sudah membuat kelumpuhannya menjadi kenyamanan. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa, dosanya menjadi kenyamanan, saudara. Bukan saja comfort zone itu buat orang kaya, orang yang mapan, bukan, saudara. Banyak orang yang miskin, pada waktu dipulihkan oleh Tuhan, kemiskinannya itu tanpa dia mengerti sudah menjadi zona nyaman dia. Ada amin nggak? Nah, kemudian saudara tahu nggak, ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah pencipta daripada segala sesuatu. Dia adalah penyembuh daripada penyembuh. Ada amin nggak, saudara? Dan kemudian yang terjadi adalah Tuhan Yesus membypass. Orang itu nggak perlu masuk ke sana. Ada amin nggak? Malah dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, saudara. Jadi hari ini ada satu penawaran daripada Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian dan setiap pemirsa yang ada di rumah. Maukah engkau dipulihkan? Kalau engkau mau menerima pemulihan, kita jangan lagi mencari-cari alasan. Aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa baca, aku nggak bisa tulis. Suamiku terlalu keras, istriku mau menang sendiri. Nggak bisa, saudara. Atau hutangku terlalu banyak. Maka kita nggak akan pernah menerima pemulihan. Tetapi hari ini, Raja di atas segala raja berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Melalui bilurnya, engkau sembuh. Ada amin, saudara? Jadi setiap kelemahan kita sekarang ini loh, di kolam Bethesda ini loh, ya, Tuhan membypass. Ini sudah nggak ada airnya, saudara. Saudara jegur ke sana pun juga percuma. Betul? Ada amin nggak? Jadi ini sekarang sudah menjadi satu memorial, peringatan, saudara, ya, menjadi satu peringatan buat kita. Nah, sekarang waktunya saudara percaya Raja di atas segala raja itu ada di sini. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada bersama dengan kita. Dari tanah perjanjian, maukah saudara menerima pemulihan itu yang seutuhnya? Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat berharga selama hidupnya di muka bumi. Salah satunya yang terkenal adalah pengajarannya tentang bagaimana cara berdoa. Abuna de b'shemaya yitkadesh shemcha ta'atem lachutcha tit'aver ra'utcha kede b'shemaya ken ba'ar'a לחמנו, הב לנו, סכום יום ביומה ושבץ לנוח חובנה כדי אף אנחנו שבקנה לחובנו ואל תעלנה לניסיון אלא תוצאנה מן ביישה, אמן. Bila kita berdoa, hendaklah kita masuk ke dalam kamar. Janganlah kita berdoa karena ingin dilihat orang, dan janganlah doa kita bertele-tele. Doa Bapa kami sudah diterjemahkan hampir ke semua bahasa yang ada di dunia saat ini. Karena kami berpergian di musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan sangat indahnya, terutama yang di bukit-bukit.
Di bukit ini, Yesus pernah memberikan pengajaran yang sangat penting tentang sikap hati yang membawa kebahagiaan. Ajarannya ini dikenal sebagai sabda bahagia. Saya dinyatakan katanya perawat itu koma selama 11 jam. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Setelah berhasil membuka Anugerah Learning Center di Cengklong dan Mangga Ubi, Jakarta, program Adikku Sayang yang ketiga adalah bagi jemaat GKII Padang. Anugerah Ministries membantu biaya pendidikan untuk ke-7 anak pandai namun kurang mampu ini. Mereka begitu sukacita dan antusias ketika kami sampaikan program yang kami mulai tahun 2011 ini. Adikku Sayang, suatu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu namun memiliki semangat untuk belajar. Bukan hanya menyekolahkan mereka, kami juga memberikan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik penerima beasiswa Adikku Sayang mendapat telur rebus dan 1 kotak susu. Wah, mereka terlihat senang sekali. Berkat asupan gizi tadi pagi, membuat mereka sehat dan mampu berkonsentrasi belajar di kelas. Di sore harinya, mereka juga mendapat bimbingan belajar dari guru pengajar di Anugerah Learning Center. Dukung dan doakan kami agar dapat mensupport mereka sehingga adik-adik kita ini dapat meraih impian mereka. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Setiap pagi sebelum memulai perjalanan, kami selalu memulainya dengan doa pagi.
Karena semua anggota rombongan kami adalah pasangan suami istri, kami menyebutnya Couples Retreat. Kami bermain game, belajar firman Tuhan, khusus bertema pernikahan dan keluarga. Juga saling mendoakan. Nah, kalau kita melihat daripada konteks firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Maliaki, ada amin saudara? Kemudian Matius sampai kitab Kejadian, itu Tuhan selalu mengeksekusi rencana yang besar melalui keluarga. Saudara pulang dari tempat ini, pernikahan saudara akan mengalami revival. Amin. Bukan cuma revival rohani, tetapi revival pernikahan, saudara. Amin. Ada amin. Kita berikan dulu pertolongan bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Kami cepat menjadi akrab, sampai waktu di bis pun kami gunakan untuk saling sharing dalam suasana yang menyenangkan. Usia 24 tahun, saya sehat walafiat, tapi ternyata setelah anak keluar, perut saya ngembung lagi, seperti yang 4-5 bulan gitulah. Pada saat di rumah sakit itu dipencet bior darah, itu sampai akhirnya kalau saya nggak salah dengar cerita dari perawat waktu itu, nadi sudah nggak hilang. Jadi tensi itu nempel di lengan saya, sampai setelah dicopot itu ada bekasnya. Karena dari awal sampai akhir sadar itu saya dinyatakan, katanya perawat itu koma selama 11 jam. Dulu aku buta dan tersesatlah, sekarang balik dan lihat. Retreat sangat menguatkan, bahkan juga seringkali langsung menegur. Jadi memang membawa berkat. Saya merasa kebersamaan di dalam satu rombongan, walaupun rombongan itu cukupnya kecil, tapi saya merasa seperti kekeluargaan itu bagus sekali. Iman saya bertambah setiap kali kami mendengarkan firman yang disampaikan, itu sungguh merasa saya diberkati. Kesannya luar biasa tentunya, capek, tapi mendapat banyak hal. Jadi secara pribadi kami suami istri sangat diberkati, dan juga apalagi ini kan couples retreat, jadi ada pemulihan di antara keluarga kami. Kami mendapatkan hal-hal yang baru yang sebetulnya dulunya kami nggak tahu atau lupa, kami diingatkan kembali. Dan kami percaya bahwa sepulang dari Israel ini, keluarga kami akan menjadi keluarga yang lebih kuat, lebih utuh lagi, supaya kami bisa lebih maksimal dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah perkawinan pernikahan di Kana. Saya sangat merasa diberkati dengan peneguhan seperti itu. Sampai detik ini saya selalu mengenang dan sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Kesannya menyenangkan, menghayati suka duka perjalanan, dan yang merupakan sesuatu keajaiban. Couples Retreat dengan adanya 6 pasangan, dan semuanya
juga sudah cukup lama berumah tangga, merupakan satu kesempatan baik untuk bisa melakukan review kebersamaan kita ya dengan saudara-saudara seiman, dan di mana saya saat lemah banyak saudara-saudara seiman yang menguatkan saya. Itu saya luar biasa bersyukur sekali. Dalam keadaan lemah saya boleh dikuatkan. Game pisang itu sungguh luar biasa Bu di sini ya. Menghibur sekali, dan juga boleh itu mempererat hubungan kita ya, antara suami dan istri. Itu maknanya luar biasa. Tuhan, saya sangat bersyukur sekali dengan perjalanan ini. Jadi sangat banyak manfaatnya terutama untuk kehidupan saya, karena saya mendapat banyak sekali saudara baru, terutama dalam satu grup ini yang begitu akrab, erat persaudaraannya. Puji Tuhan, saya menemukannya di dalam perjalanan di grup ini. Kami sangat terharu dengan couple retreat ini, sehingga seperti diperbarui cinta kasih kami ini sebagai suami istri. Itu kesan saya yang paling mendalam, dan tentunya firman Tuhan yang diberikan itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak ngarang, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi, tapi sangat-sangat menyentuh dengan keadaan sehari-hari kami. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan dalam episode spesial Good News from the Promised Land bagian yang kedua.